Jadi di Injil itu bukan hanya berbicara tentang kasih karunia Tuhan, tetapi ada murka Allah yang harus dinyatakan bagi semua orang yang berdosa, bagi orang yang meninggalkan Tuhan. Allah murka itu bukan karena Allah itu nggak panjang sabar, bukan karena dia kehilangan kesabaran, tetapi karena kekudusannya tidak membiarkan kehadiran dosa. Dan karena orang-orang yang sudah kenal Tuhan itu melakukan dosa seperti tadi yang kita baca, maka Allah murka. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran. Artinya mereka itu sebenarnya sudah tahu kebenaran, tapi karena kefasikan mereka, kefasikan itu bukan orang yang kafir ya Bapak Ibu. Kefasikan itu orang yang sudah kenal Tuhan, tetapi dia memutarbalikkan kebenaran itu, atau dia meninggalkan kebenaran itu. Tetapi mereka sengaja menekan atau meniadakan kebenaran supaya mereka dapat hidup menurut cara mereka. Mereka kembali lagi kepada penyembahan berhala, padahal mereka sudah mengenal kebenaran. Allah hanya menunjukkan marahnya itu kepada orang yang memang harus dia murkai. Tapi kan kita selalu ingat Allah itu baik, Allah itu penuh dengan kasih. Bahkan mungkin ada orang berpikir, ya aku sudah terima Kristus, aku sudah terima kasih karunia, Allah gak mungkin lagi murka sama aku. Bapak Ibu, dalam kitab Roma ini Paulus sudah menuliskannya. Banyak orang sudah menerima kasih karunia, tetap menyalahgunakan kasih karunia. Sehingga tadi dikatakan laki-laki dengan laki-laki. Jadi di bawah kolong langit ini gak ada sesuatu yang baru. Sebenarnya yang sekarang yang terjadi itu sudah lama terjadi. Kita semua sudah menerima kasih karunia, amin Bapak Ibu ya. Dan kita perlu mengadakan peperangan rohani. Peperangan itu bukan melawan roh-roh jahat di udara, tetapi sekarang melawan kehendak daging kita. Mungkin kita sudah mulai agak jauh dari Tuhan, tapi Tuhan mau mengingatkan kita hari ini untuk kita kembali bertobat. Kalau kita sudah mulai menyembah berhala, ya Tuhan mau kita kembali kepada Dia, menyembah Allah yang hidup. Murka itu hanya kepada orang yang tidak mau berbalik kepada Tuhan. Anugerah itu diberikan Tuhan kepada orang yang mau berbalik kepada Dia. Jadi biarkan kita menjadi orang-orang yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih kepada Tuhan. Nah, jangan kita menyembah yang diciptakan, tapi biar kita menyembah kepada yang pencipta kita. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Ketika kita melihat orang jatuh dalam dosa, yang harus kita lakukan adalah rangkul dia, doakan dia. Gak perlu disalah-salahkan, gak perlu dihakimi, karena penghakiman itu milik